أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Al-Iman wal Amalus Saleh. Al-Iman wal Amalus Saleh. Di dalam Al-Quran Allah selalu gandengkan kata iman dengan amal saleh lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali Allah menggandengkan kata iman dengan amal saleh dengan redaksi yang beragam. Alladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat. Alladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannat illa alladzina amanu wa amilus solihat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Khutbah pada hari ini berjudul Al-Iman wal Amalus Saleh. Sulit mengatakan bahwa amal soleh itu bahagian dari iman, karena dua-duanya ada dan dua-duanya Allah gandengkan. Maka dapat dipahami amanu sesuatu, wa amilus solihat sesuatu. Kalau merujuk kepada kitab-kitab tafsir, mayoritas jumhur ulama tafsir menafsirkan amanu itu aspek dalam, itulah rukun iman. Amanu kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Wa amilus solihat adalah aspek zahir. Mereka menafsirkan rukun Islam, aplikasi nyata Islam. Kalau iman dalam. Jadi siapa yang beriman dengan Allah, malaikat, rasul, nabi, kiamat, wa amilus solihat, dan melakukan amal saleh, dalam konteks tafsir ulama klasik adalah rukun Islam, maka pasti balasannya adalah al-jannah. Dalam hadis sahih dimuat dalam kitab Al-Arba'in, seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak tahu apa-apa, kira-kira aku orang kampung. Aku hanya beriman kepada Allah, kepadamu ya Rasul, kepada hari kiamat dan seterusnya. Dan aku melakukan ibadah rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji kalau ada kemampuan. Wa halaltul halal, wa haramtum haram. Yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan. Hanya itu saja. Famali ba'du, apa balasannya? Kata Rasulullah, dakhaltal jannah, balasan Anda adalah surga. Jadi kira-kira ada standarisasi. Ya mohon maaf, mungkin kiasan ya. Kalau ada ujian apalagi dulu UAN ya, mungkin ada nilai 80, 90 cum laude, tapi yang 60 kan tetap lulus, bukan gagal. Nah, paling tidak inilah standarisasi amanu wa amilus solihat dakhalal jannah. Walaupun al-jannah ini memang hak prerogatif Allah ya. Subjektif dan objektif kita dalam kajian Al-Quran, seorang mukmin dan mati dalam kondisi muslim pasti masuk surga, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala.
Makanya harus dipertahankan iman wa amilus shalihat dalam kehidupan. Itulah secara umum. Tapi sekurang-kurangnya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang melebarkan makna wa amilus shalihat. Sebenarnya bukan melebarkan, walaupun ulama klasik menafsirkan wa amilus shalihat dengan arkanul Islam, salat, puasa, zakat, haji. Nah, dalam 2 ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl dan dalam surah Ghafir itu lebih luas. Maka dapatlah kita katakan bahwa term amal soleh ini bukanlah milik umat Islam semata ketika kita luaskan. Dia adalah milik universal. Seperti contohnya adil. Umat Islam banyak yang adil. Apa orang non-muslim gak ada yang adil? Bersih. Orang Islam banyak yang bersih. Apa orang non-muslim juga tidak ada yang bersih? Itu kan bahagia. Umat Islam menjaga lingkungan, tidak menebang hutan. Apakah orang kafir juga tidak melakukan hal yang sama? Sebahagian. Bukankah itu juga bahagian dari amal saleh? Makanya Allah mengatakan innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi kuwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Ya, non muslim juga hamba juga ya saleh kalau dia menjaga lingkungan, menanam tumbuh-tumbuhan. Tapi ada yang mengaku beragama muslim lalu dia bakar hutan dengan sembarangan. Itu bukan salihun, dia adalah mufsidun, buat kerusakan. Maka dalam satu hadis menarik ketika Rasul mengatakan investasi harta, al-malus soleh lirrajulis soleh. Harta yang baik, nah itu soleh, berada pada laki-laki yang soleh. Mungkin ada seorang kita anggap alim dalam konteks agamanya, tapi begitu dikasih uang bisnis 5 miliar hancur dalam satu hari, jangankan untung, bangkrut. Itu kan tidak soleh dalam memanfaatkan harta. Makanya Allah mengatakan ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Inilah 2 ayat dalam surah An-Nahl dan dalam surah Ghafir yang menyebutkan bahwa amal soleh itu lebih jauh dari apa yang dipahami orang. Al-amalus soleh dengan makna arkanul Islam. Kita baca ayatnya. Yang pertama dalam surah An-Nahl. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Itu teksnya. Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Kenapa ditegaskan wa huwa mu'minun? Melakukan man amila salihan, siapa yang melakukan amal soleh min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, berarti dia muslim. Jadi dalam konteks pemahaman Al-Quran, amal soleh itu universal sebagaimana terminologi kebersihan, keadilan, kejujuran milik universal. Ada yang melakukannya non muslim, ada yang melakukannya adalah orang muslim dan mukmin. Nah, ayat ini menyebutkan man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amal soleh, dia amal soleh itu ada jalan rusak dia bantu, dia perbaiki, ada ranjau dia singkirkan. Ketika dia pejabat dia adil, jujur, komitmen. Ketika dia kontraktor dia bagus. Itu bagian dari terem amal soleh. Nah, siapa yang melakukan amal soleh, dia dalam kondisi beriman. Apa jawabnya dalam surah An-Nahl? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan ia kehidupan yang thayyibah, bukan hasanah, tapi thayyibah. Thayyibah itu sesuatu yang amat dalam maknanya. Kalau makanan halalan thayyibah, bukan mungkin nasi basi dimakan tidak sampai haram, tapi thayyibah itu bergizi yang amat tinggi. Jadi hayatan thayyibah, siapa yang melakukan amal soleh, dia adil, dia jujur, dia komitmen, dia punya ilmu pengetahuan, dia bermanfaat kepada orang lain, baik dalam bentuk medis, dia dokter, baik dalam ekonomi, dia ahli ke ekonomi, baik dalam bentuk sosial, dia ahli sosial, baik dalam bentuk ilmu matematika, dia mengajarkan siswa, mahasiswi dan sebagainya. Itu bagian dari amal soleh. Nah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri ia kehidupan thayyibah. Thayyibah itu luar biasa maknanya. Makanya Al-Quran itu halalan thayyibah. Tidak hanya halalan tapi thayyibah. Halalan saja sudah standar, tapi thayyiban lebih bermutu yang amat dalam dan amat dahsyat.
Makanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu di dunia. Karena Allah menggunakan hayatan thayyibah. Di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas amal soleh dia di dunia tadi karena dia beriman. Kami balas amal soleh dia di dunia itu dengan balasan yang amat baik dan sempurna atas apa yang mereka lakukan. Bima kanu ya'malun. Jadi amal soleh itu luar biasa. Makanya kalau kita dengar bukan sejarah, bukan cerita, tapi hadis, seorang yang beri minum anjing saja, kalau pakai logika kita bisa beri kebaikan lebih dari minum anjing. Tapi tidak, matematikanya demikian. Karena ini adalah hak prerogatif Allah. Dia beri minum anjing masuk surga, berarti Allah lihat amal soleh. Karena dia fi muntahal ikhlas, dia puncak keikhlasan beri minum anjing sehingga dia masuk surga. Luar biasa. Itu bagian dari amal soleh. Tapi syaratnya wa huwa mu'minun. Bagaimana orang kafir? Mungkin ada juga orang kafir yang membantu, yang menolong. Ya, dalam satu hadis dijawab oleh jelas, dalam hadis itu dikatakan ammal kafiru idza amila salihan fayujza lahu fid dunya. Orang kafir bila melakukan amal soleh di dunia, amal soleh yang kita maksud maknanya lebih luas ya, bukan salat, puasa, zakat. Fayujza lahu fid dunya, dibalas Allah di dunia. Mungkin dia harum namanya, mungkin dia disenangi, mungkin orang percaya, ketika orang transaksi orang langsung percaya, macam banyak imbas di dunia. Wa ammal mu'min idza amila salihan, apabila orang mukmin melakukan amal soleh, fayujza lahu fid dunya wal akhirah, dibalas di dunia dan di akhirat. Itu hadis, itu dikukuhkan dalam ayat lain yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 40. Nyata sekali Allah katakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Man amila sayyi'an fala yujza illa mislaha. Wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amal soleh, tapi di atasnya siapa yang melakukan sayyi'ah, kesalahan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali seimbang dengan dosa, dengan kesalahan. Itulah keadilan Allah. Dalam ayat lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu hasanah, baginya 10 kebaikan. Man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Siapa yang melakukan kesalahan tidak dibalas kecuali hanya semisalnya. Berarti satu-satu. Itulah keadilan, kemaharajaan Allah, anugerah yang Allah berikan. Ini didukung juga dalam surah An-Naba. Di akhirat kala Allah mengatakan dalam ayatnya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa. Intinya orang kafir itu menderita di dalam neraka apa? Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Beda ketika orang mukmin melakukan kebaikan. Pada ayat selanjutnya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Orang muttaqin di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Di ujung ayat Allah katakan ata'an hisaba, anugerah dari Allah yang amat banyak. Jadi lebih. Subhanaka ya Allah, luar biasa keistimewaannya umat Islam itu. Apabila dia beriman, dia melakukan amal soleh, maka balasannya bahagia di dunia dengan kehidupan yang amat layak, sejahtera, hayatan thayyibah, baldatun thayyibatun ghafur. Di akhirat Allah juga beri balasan surga. Luar biasa konsep amal soleh dalam Al-Quran. Dan mungkin inilah makna lain dari Al-Quran yang Allah sebut alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah iman, keyakinan. Betulkah umat Islam menjadikan Al-Quran itu hudan, petunjuk, yakin terhadap akhirat, balasan Allah, iman. Tapi dalam ayat lain masih syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ternyata ini konsep amal soleh, konsep peradaban, konsep kemajuan, konsep manfaat kepada alam semesta. Karena konsepnya adalah ilmu pengetahuan, hudan linnas. Nah, orang barat tidak bisa diragukan, mereka maju dengan ilmu pengetahuan, dan inilah visi misi Al-Quran, hudan linnas. Nah, siapa saja bisa mengkaji Al-Quran.
Bahkan konon kabarnya banyak orang mengatakan sumber inspirasi dari ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, tapi mereka bisa memanfaatkan itu. Cuma timbul pertanyaan, apakah orang mukmin atau yang mengaku muslim menjadikan Al-Quran hudal lil muttaqin? Apakah orang muslim menjadikan Al-Quran menjadi hudal linnas? Apakah orang muslim betul-betul beriman dengan Allah segala dimensinya? Apakah orang muslim betul-betul melakukan amal soleh, baik dengan makna sempit arkanul Islam atau dengan makna luas, sesuatu yang dapat bermanfaat kepada alam semesta? Jika orang mukmin melakukannya, kedua-duanya, pasti dia mendapatkan dua ganjaran yang hebat, hayatan thayyibah di dunia dan kehidupan yang nikmat di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau dua-duanya hilang dari orang mukmin, maka orang mukmin akan mendapatkan malapetaka di dunia dan kecewaan berkepanjangan di akhirat. Lalu mana yang dipilih? Umat Islamlah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.